ambil foto Anda untuk absensi di Google Map saya, sorry, di GPS saya. Ya, lihat depan semuanya. Oke, one more. Ya, baik. Kita berdoa dulu ya. Let us pray. Tuhan, terima kasih buat kemurahan yang Tuhan beri pada kami pada pagi hari ini, dan kami boleh berjumpa kembali bersama-sama untuk pelajaran reaktor di pertemuan pertama di semester ini. Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dan bila nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Apakah liburannya kurang panjang? Kurang panjang? Oke, sama. Saya juga kurang panjang. Kabar baiknya nanti kita banyak libur sih di bulan April, Mei. Ada libur Pasca, bulan Mei ada libur Lebaran, lumayan tuh. Terus kemudian setelah itu masuk 1 minggu, langsung libur panjang, kita libur kenaikan kelas. Jadi tenang, kita masih punya waktu libur ya, banyak ya. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ya, karena hari ini saya mau cepet aja, mau running proses kita supaya supaya lebih maksimal lagi di pelajaran kita. Jadi hari ini kita langsung saja gaspol gitu ya. Kita langsung gaspol aja. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik yang sebenarnya sudah saya mulai di November akhir, tentang bab 3, yaitu etika seksual. Sebentar, saya mau cek mikrofon dulu ya. Saya minta Ayumi. Ayumi bisa respon saya, Ayumi? Ya, Mister. Oke, thank you. Ayumi bisa terima suara saya dengan jelas ya? Iya, jelas, Mister. Oke, siap. Thank you. Kalau Anda merasa tidak jelas mendengar suara saya, Anda silakan angkat tangan ya. Oke, baik. Saya akan coba share di ini. Gimana ya? Oke, saya share Google Meet-nya aja. Saya share Google Meet-nya supaya kalian juga tahu wajah Anda di tempat saya. Ya. Baik, inilah tampilan di layar Anda. Anda bisa melihat diri Anda sendiri juga. Oke, hari ini saya akan coba share. Jadi tolong tidak dimatikan, jangan matikan dulu kameranya. Nanti ada waktunya mematikan kamera ya. Jangan matikan kameranya. Baik, saya akan share kepada Anda. Ini dia. Nah, ini kok belum masuk OD. Saya minta Anda menuju ke Google, ke tugas kelas atau classwork. Silakan menuju ke classwork. Menuju classwork. Lalu kemudian paling bawah sudah saya taruh di situ, project etika seksual, silakan dibuka. Nah, dibuka PPT-nya saja, Google Form-nya belakangan aja, di belakang, di ending aja. Itu nanti kita akan buka di akhir-akhir jam pelajaran kita. Kita akan tembus jam pelajaran kita ya, karena Mister hari ini mau menjelaskan tentang project etika seksual. Ya, oke. Anda bisa, oke. Ya. Anda bisa pakai Google Classwork atau Anda mengikuti saya di dalam Google Meet juga bisa keluarkan gambarnya di sini ya. Oke, baik. Silakan dilihat di sini. Ayumi bisa respon saya, Ayumi? Ayumi? Iya. Ayumi bisa bantu saya ya. Kalau misalnya ada error nanti Ayumi ngomong sama saya. Oke. Di tampilannya atau suara. Thank you. Oke. Baik, saya akan langsung jelaskan ini ya. Jadi, baik teman-teman semua, kita akan belajar etika seksual. Jadi sudah kita pelajari di akhir November, bahkan ada video sudah saya launching di YouTube-nya. Sudah ada satu video Anda sudah tonton, ada beberapa tugas di Google Form juga Anda sudah kerjakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke project-nya ya. Baik, project etika seksual di tahun ini akan ada hal yang sama, ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maksud di kakak kelas kalian ya. Yang beda itu apa? Yang beda jelas kita akan bikin webinar. Jadi tidak mungkin ketemuan begini, tapi kita buat webinar ya. Nah, projectnya juga ini saya buat lebih sederhana, lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena kita webinar, tidak ada tatap muka secara langsung dan sebagainya. So,
Tugasnya ada dua, yaitu proyeknya ada dua, yaitu membuat makalah dan presentasi dan debat. Jadi makalah ini sama tanya dulu teman-teman semuanya, siapa guru BI kalian? Guru Bahasa Indonesia siapa? Beda-beda, Bisa Mister. jawab saya? Beda-beda, oke. Ada berapa orang saja yang beda-beda? Kamu siapa guru BI-nya? Nomi Miss Amel. Oh, Miss Amel. Oke, saya bisa hubungi. Terus apa lagi? Selain Miss Amel, ada lagi Miss apa? Oh, Miss Dia. Oke, siapa lagi? Pak Bambang ada, Pak Bambang? Itu aja kok, bisa 2 toh. Oh, itu aja 2 aja. Pak Indrikus? Oh, berarti IB 1 ya, Indrikus. Oke, baik. Kalau dari tahun-tahun kemarin, biasanya ada makalah sih. Mereka mau join. Cuman karena ini webinar, saya belum tahu. Misalnya nanti mereka tidak bisa join, maka nanti saya rubah bukan makalah, tapi saya akan lebih ringan lagi. Jadi matikan dulu ya kameranya ya. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya nanti mereka tidak setuju, nanti kita akan jadikan esai, bukan makalah. Jadi lebih ringan, tapi bobotnya tidak berubah. Yang ringan cuman metodenya saja. Metodenya jauh lebih ringan, cuman bobotnya tidak akan berubah. Ya. Jadi ada dua itu makalah atau esai, nanti tergantung keputusannya debat. Jadi research-nya, Anda buat research, Anda tuangkan dalam tulisan, hasil risetnya dalam tulisan tadi itu Anda presentasikan, lalu kita akan uji bersama-sama dalam sesi debat. Dalam sesi debat, saya akan jelaskan nanti detailnya ya. Oke, tujuan daripada proyek ini, baik makalah maupun tujuan dari debatnya, saya langsung singkat saja, tujuan dan indikatornya ya. Jelasnya tujuan dari ini semua adalah kalian mengenal identitas diri Anda sebagai makhluk seksualitas yang diciptakan oleh Allah, sehingga Anda mengerti gejolak-gejolak hormonal seksualitas Anda seperti apa, dan Allah punya tujuan di dalamnya. Allah punya rencana di dalamnya, dan Allah juga punya petunjuk bagaimana menggunakannya, dan Allah punya aturan di dalamnya. Sehingga indikatornya ketika mengerti semuanya, Anda bisa membangun prinsip hidup yang benar atau hidup kudus ya, bahasanya begitu, bahasa kerennya, hidup kudus, sehingga menjadi pribadi yang dewasa dan utuh yang mampu bertanggung jawab sebagaimana Allah telah menjadikan dan menetapkan tujuan mulia atas diri Anda, terutama dalam hormonal seksualitas Anda. Jadi tentang seksualitas ini sebenarnya sudah di video pertama saya jelaskan bahwa itu bukan hal tabu untuk dibicarakan, bukan. Tapi seksualitas sendiri Allah yang memberikannya, maka itu adalah hal yang layak untuk dibicarakan sebagaimana Allah yang kehendaki, sebagaimana tujuan-tujuan Allah di dalamnya. Ya tentunya kalau itu di dalam Allah pasti tidak ada pelecehan di dalamnya kan. Jadi pembicaraan kita adalah pembicaraan sifatnya edukasi, pembicaraan sifatnya nasihat, pembicaraan yang membangun satu sama lain ya. Jadi ini adalah tujuan dan indikator ketika proyek ini selesai, harapan Anda punya prinsip yang kuat dalam hidup kudus, hidup benar, memandang seksualitas ya. Nah, ini topik-topiknya tidak saya akan jelaskan sekarang. Topiknya saya akan jelaskan nanti, tapi pendek saya berikan Anda bisa baca sama-sama. Ada 4 topik ya. Kalau topik yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemik ada 6 topik. Tapi kali ini saya coba sesuaikan, saya coba ubah menjadi 4 topik. Alasannya adalah karena kalau tahun-tahun sebelumnya debatnya itu dilakukan dalam 1 hari penuh. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu kita lakukan debat ini IBCP sendiri, IBDP sendiri. Mereka makan waktu 1 hari penuh. Jadi nggak ada pelajaran apapun. Tapi tahun ini nggak bisa dilakukan karena memang berkaitan pandemik dan settingnya agak susah dengan guru-guru yang lain karena punya kepentingan untuk agar materi dan penyesuaian. Jadi saya rasa saya akan buat webinar saja yang tidak memakan waktu 1 hari penuh. Jadi nanti pertemuannya akan kita buat hanya di kelas saya saja. Nanti kita akan lihat berapa kali pertemuan yang diperlukan untuk menyelesaikan 4 topik ini ya. Jadi yang pertama ada tinjauan etika Kristen mengenai pornografi, pacaran remaja, aborsi dan alasan penyimpangan seksual, dan perilaku homoseks. Saya akan jelaskan nanti ya, nanti setelah rubrik. Oke, kalau makalah Bahasa Indonesia itu ada, kalau gabung sama BI projectnya, nanti penilaiannya maupun rubriknya akan dijelaskan oleh beliau-beliau. Jadi bukan saya ya, bukan saya, tapi di bawah bimbingan guru Bahasa Indonesia. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Apa yang Anda lakukan nanti? Nanti Anda akan bentuk kelompok. Jadi tugas-tugas kelompok ya, bukan pribadi tapi tugas kelompok, proyek kelompok. Oke, sebelum saya menyampaikan
Sebelum saya menyampaikan hal berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, tolong anggukan kepala. Oke, nggak jelas ngomong ya, langsung bicara ya. Saya minta fokus ke saya nanti ini ya, supaya 2 jam pelajaran saya gunakan untuk project saja, sehingga nanti setelah itu tidak ada pertanyaan lagi dan semua jelas, tinggal jalan saja ya. Oke, jadi gini teman-teman, tugasnya projectnya adalah Anda akan riset, selalu membuat tulisan, karya tulis, mau essay maupun makalah ya. Lalu kemudian hasilnya juga dipresentasikan dalam debat. Oke. Nah, sekarang ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Ini merupakan petunjuk dari saya untuk Anda lakukan. Kalau Anda lakukan, dipuji Tuhan. Kalau tidak, ya mungkin Anda punya langkah lebih baik, silakan. Tapi ada beberapa hal yang wajib dan ada beberapa yang tidak. Ya, baik. Ini langkah-langkah pengerjaannya begini untuk research-nya. Jadi yang pertama adalah Anda lakukan dulu pengumpulan data awal. Nah, data awal ini tentunya Anda bisa dapatkan dari internet maupun baca maupun ngobrol-ngobrol, silakan apa-apa. Karena data awal itu hanya untuk mencari tahu atau juga mengenal materi yang akan Anda ambil, nanti topik yang Anda ambil. Misalnya Anda nanti ambil tentang pornografi, tentunya Anda pahami dulu sesuai dengan judul. Nanti saya jelaskan lebih detail ya, berkaitan dengan judulnya. Tapi Anda akan cari tahu dulu definisi pornografi itu apa, problematika di pornografi itu apa, pro kontra apa, ada enggak. Nah, semakin banyak Anda temukan data di awal itu, semakin banyak, itu akan semakin bagus, karena Anda kan bisa melihat dengan berbagai macam perspektif dan dengan lebih jelas lagi. Oke, data pro kontra, data awal itu sifatnya adalah data pengenalan dan data pro kontra kamu dapatkan. Oke, nah coba lihat di sini tanda panahnya. Data pro kontra tentunya bisa diambil dari internet, bisa. Kemudian Anda bisa baca buku juga bisa, nggak ada masalah. Ya. Lalu kemudian juga di sana ada tulisan wawancara. Maksudnya apa wawancara? Bikin teman-teman semua. Ini kan etika seksual Kristen ya, Kristen. Jadi tentunya kalau dari judulnya saja, judulnya ini, namanya juga tinjauan etika Kristen. Jadi mau tidak mau, semua data yang Anda dapat di awal tadi, nanti akhirnya akan Anda analisis, Anda olah dari sudut pandang etika Kristen. Etika itu adalah sifat moral perilaku manusia. Kalau Kristen berarti sifat moral perilaku manusia dari sisi Kristen atau Alkitab. Oke, jadi mau tidak mau, Anda harus melakukan hal ini, 2 hal ini. Anda bisa menganalisis dan membandingkan buku-buku Kristen bicara tentang ini, dan Anda melakukan wawancara dengan narasumber Kristen atau Katolik, sama saja dalam hal ini, nggak ada masalah. Misalnya Romo, Anda bisa juga ke pastor, ada juga ke penatua gereja. Pokoknya adalah orang-orang yang terlibat di dalam gereja yang memang memiliki kapasitas untuk menjawab atau berdiskusi dengan Anda untuk mengolah data, menganalisis data yang Anda dapatkan dalam data awal. Ya, jadi tujuannya wawancara adalah itu. Karena itu saya ini mewajibkan Anda mewawancara. Wawancaranya harus dilakukan secara online. Kepada hamba Tuhan, pendeta apapun sebutannya, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa rekam, ya, bisa rekam online-nya seperti apa, bisa pakai Zoom ya. Nah, saya minta Anda, Pak, saya kan nggak Kristen, Pak. Tenang, ini kan kelompokan, ya. Yang Kristen ataupun Katolik, silakan Anda mencari narasumber untuk membantu Anda menganalisis data-data ini. Oke? Nah, teman-teman semuanya, boleh nggak narasumbernya itu sama, Pak? Misalnya kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini kekurangan narasumber, dia cuma dapat 2, maunya banyak. Ya silakan, nggak apa-apa. Saling tukar nggak apa-apa. Kan topiknya berbeda. Nggak ada masalah ya, saling memberi informasi, saling menolong. Nah, teman-teman semua pengalaman aja dari tahun-tahun sebelumnya mengenai wawancara narasumber. Ini yang menarik sekali. Jadi, gini ya teman-teman semua ya. Saya minta Anda kerjakan dengan maksimal, dengan waktu yang ada, saya berikan nanti. Terutama narasumber. Narasumber ini akan sangat besar perannya dalam membantu Anda menganalisis data-data yang ada. Kalau narasumbernya bagus, dapatnya bagus, gitu kan? Tentunya juga ditentukan dari cara pikir kalian juga ya, kemampuan analisis kalian juga ya. Contoh misalnya beberapa tahun lalu, ada kelompok yang punya narasumber itu 3. Keren, nggak cuma 1, 3 gitu loh. Saya tanya, kenapa kamu ambil 3 narasumber gitu? Ternyata dia bilang gini, ketika saya wawancara Pak gitu, ternyata narasumber yang pertama itu dia tajam di bagian ini, di bagian yang ini, yang lainnya tidak tajam Pak gitu. Sementara saya butuh ini, saya nggak puas dengan jawaban yang ini, dan cari narasumber yang lain. Narasumber kedua bisa, tapi ada hal yang lain juga tidak bisa. Akhirnya narasumber ketiga dia ambil, akhirnya kompleksnya semua dia dapat
lebih lengkap. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia mampu menganalisis, jadi semakin banyak data yang diambil, pro kontra dan sebagainya, masalahnya itu apa dan sebagainya, dan semakin banyak data yang diambil, maka semakin banyak butuh narasumber untuk bantu menganalisis menganalisis datanya, tapi dia dapat hal yang maksimal. Dia bisa melihat dengan clear masalahnya itu apa. Akhirnya apa? Hasilnya maksimal. Ya, jadi olah data pandangan Alkitab itu kan butuh narasumber ya. Nah, hasilnya adalah nanti ya sudah pasti dalam bentuk makalah, tapi nanti hasilnya itu sebelum Anda debat, saya sarankan Anda untuk melakukan latihan dengan kelompok Anda. Jadi latihan tanya jawab tentang topik yang Anda angkat. Ya, jadi Anda saling bertanya satu sama lain. Bahkan kalau misalnya Anda minta bantuan, Pak boleh nggak saya lawan tanding dengan Mister gitu, atau dengan guru-guru, nggak apa-apa, asal guru-guru mau nggak apa-apa. Tahun ke tahun sih biasanya ada banyak bapak ibu guru banyak yang mau sih gitu. Nah, termasuk saya pun nggak ada masalah kalau memang waktunya pas dan tepat, kita akan tanya jawab, kita akan latihan bersama dengan saya. Jadi kalau kamu ngomong pro, saya akan kontra, kalau kamu ngomong kontra, saya akan pro. Nah, dengan latihan ini Anda akan memetakan kira-kira di perdebatan atau tanding nanti hari hanya waktu tanding, paling tidak Anda itu bisa memetakan kira-kira pertanyaan apa saja yang muncul ketika saya akan mempresentasikan materi saya. Nah, karena Anda udah latihan, Anda udah mencatat, Anda coba memahaminya, sehingga waktu-waktu ditanyain, wah Anda akan menang, gitu kira-kira begitu ya. Oke, ini kemudian waktu presentasi dan debatnya akan jelaskan nanti bersama dengan rubriknya. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Jelas ya? Sebenarnya jelas dulu ya. Oke, baik. Good. Tambah lagi. Nah, sekarang rubriknya. Rubriknya. Oke. Yes, silakan. Nah, ini bagus nih pertanyaan. Izin ke toilet nggak? Oh, Naomi. Iya. Boleh. Naomi, silakan Naomi. Ya. Oke. Baik, nanti yang ketinggalan tuh rubriknya bisa baca di PowerPoint ya. PowerPoint-nya udah saya taruh di dalam Google Classroom kalian. Baik, ada 3 aspek yang saya nilai. Ini aspek A, aspek B, and then aspek C. 3 aspek ya. Nah, masing-masing aspek punya sub aspeknya. Nah, aspek pertama, saya akan menilai kebenaran konsepnya. Karena ini etika Kristen, maka saya menilai bagaimana konsep kekristenan menanggapi isu-isu yang diangkat. Nah, di dalamnya ada sesuai konsep Alkitab. Nah, saya lihat nanti kita akan lihat ya, karena beberapa topik yang diangkat di beberapa tahun lalu, ada beberapa kelompok itu yang mempertahankan konsepnya, nggak ada masalah bagi saya, hanya saja cara yang dipertahankannya itu tidak, jadi gini, dia mempertahankan apa yang dia pikir benar. Nah, problemnya adalah yang dia pikir benar itu punya banyak kelemahan. Rupanya ketika ditanya, kenapa kamu pegang itu, sementara argumen-argumen itu memojokkan, bahkan mengalahkan argumen kamu, bahkan kamu tidak punya argumen lagi untuk menandingi argumen Alkitab. Gitu. Terus jawabannya dia adalah begini, ya kebenaran tergantung siapa memeluknya, ya repot kalau begitu. Kalau gitu repot gitu kan, karena kebenaran harus diuji, kalau gitu nggak bisa diuji dong gitu kan. Nah ketika diuji dia kalah, nah itu saya katakan jangan lakukan itu ya. Saya tidak mengukur keyakinan seseorang, tidak, tapi orang boleh menyatakan keyakinannya, tapi tentunya argumennya boleh diadu. Nah, kita ngomong argumen. Jadi nanti di debatnya maupun makalah nanti semester akan lihat kesesuaian dengan konsep Alkitab. That's why kamu akan dibantu oleh narasumber. Kedua, keterkaitan data-data yang diperoleh. Jadi data-data yang kalian peroleh nanti itu harusnya diolah sehingga ada kaitan satu sama lain. Oke? Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saya kasih contoh aja deh, beberapa tahun lalu juga di IS itu pernah kejadian ada satu kelompok itu membuat makalah tebel banget. Itu makalah itu hampir jumlahnya itu halamannya hampir menyamai skripsi saya ketika saya kuliah. Hampir 150 halaman. Ngawur memang. Dikasih cover lagi gitu. Jadi saya pikir ini skripsi atau gimana gitu. Saya baca gitu. Nah, ketika saya baca baru 10 halaman pertama, saya baca itu baru masuk ke bagian kutipan-kutipan, ternyata kutipan yang dia pakai itu tidak ada analisis sama sekali. Jadi kelihatan bahwa kutipan itu hanya ditempel saja. Menariknya adalah argumen-argumen yang dia pakai juga di situ merupakan bagian dari kutipan, tapi tidak tergantung referensi. Nah, dia akan curang.
Nah, ketika ditaruh di situ, fatalnya adalah argumen-argumen yang dia susun, beberapa argumen itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali dan gaya bahasanya berbeda. Fatal sudah. Berarti dia cuma copy paste. Kelihatan itu bukan bahasanya, tidak konsisten bahasanya, tidak punya kaitan di dalamnya. Saya panggil orangnya, dia bilang, sebelum kamu tahu kenapa saya panggil? Coba tebak saja. Dia ketawa-ketawa. Gitu. Ada yang salah dengan makalah,mu. Mister tahu gitu. Udah kamu ngaku deh. Iya, Mister, saya cuma copas dan sebagainya. Ya udah, bikin ulang gitu. Jadi keterkaitan data tuh maksudnya saya tidak pingin kalian banyak sekali copy paste dan sebagainya, tapi nggak ada kaitan sama sekali. Tapi yang penting adalah itu diolah. Ada kaitan data-data yang Anda peroleh di situ. Benar-benar dianalisis ya. Lalu kemudian unsur yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah etika, maka nanti tentunya argumen-argumen kamu dapat diaplikasikan. Bukan sesuatu yang tidak bisa diaplikasikan. Ya. Karena dalam kekristenan kami meyakini bahwa etika Kristen, moralitas Kristen adalah sesuatu yang dapat dilakukan, bukan tidak dapat dilakukan. Bahkan sesuatu yang masuk akal, bukan berlawanan dengan akal. Ya, bahkan sangat sinkron dengan kemanusiaan. Oke. Aspek B. Aspek B ini adalah apologetika atau pertahanan konsep. Nah, nanti ini akan saya fokuskan di sini tentang debatnya juga, fokusnya di sini. Nah, ada sukar disangga. Nah, sukar disangga teman-teman jangan diartikan sebagai ngeyel ya. Jadi sukar disangga itu bukan ngeyel, bukan. Jadi kebanyakan orang kalau saya ngomong tentang yang bagian ini, beberapa orang mikir gini, wah enak ya kita punya teman, rekan satu tim yang banyak ngomong. Belum tentu. Biasanya di tahun-tahun kemarin tuh yang banyak ngomong itu ketika debat kemarin justru paling banyak membuat kesalahan. Perhatikan kalimat saya ini ya. Teman-teman yang tahun lalu yang suka ngomong di kesehariannya, ternyata waktu debat pun banyak bikin kesalahan. Karena banyak ngomong tuh berbeda dengan menyusun argumen yang kuat, yang kokoh. Oke? Tolong di open kameranya atau memang apa ini? Sorry ya. Amel open nih kameranya. Iya, Mister. Oke. Biar bisa lagi turun, nggak apa-apa. Saya coba lari ke sini dulu. Ntar saya lari ke kamera lagi, bisa kebuka. Oke, lanjut ya. Jadi sukar disangka bukan ngeyel ya, bukan ngeyel. Atau misalnya jadi masalah personal gitu, nggak boleh. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi waktu debat ya. Jadi namanya sukar disangka artinya Anda punya argumen-argumen untuk menyanggah atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan argumen-argumen tadi itu kuat gitu ya. Bukan personality, bukan, tapi benar-benar argumen yang disampaikan. Tidak boleh nyerang personalnya. Nggak boleh, misalnya ditanyain terus kemudian merasa sakit hati, menangis, nggak boleh juga gitu kan. Terus ngomong kenapa cuman kelompok kami ditanyain yang lain tidak. Jangan begitu. Ya, jangan karena nanti semua anak punya kewajiban untuk bertanya. Kalau nggak dapat nilai. Oke, kemudian bisa dipahami dan dimengerti, lalu masuk akal. Jadi dalam argumen tadi itu punya dasar logik, kemudian bisa dipahami penyampaiannya dan tentunya masuk akal. Nanti seperti apa detailnya silakan Anda lihat di PowerPoint-nya ya. Oke. Baik. Poin C, yang ketiga. Poin C ini bicara mengenai partisipasi. Jadi ketika Anda sebagai partisipasi. Jadi misalnya tadi ada 4 topik, berarti ada 4 kelompok. Misalnya ada kelompok A sedang mempresentasikan. Maka kelompok B, C, dan D mereka jadi partisipan. Dan tugas mereka, kalian nanti sebagai partisipan adalah tentunya ada 3 hal. Yang satu, mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Nah, mengajukan pertanyaan. Semua siswa mengajukan pertanyaan dapat nilai. Jadi misal gini, nanti pada waktu ada berdebat ya, misalnya gini, kelompok A sedang menyajikan, Amel misalnya kelompok A. Dia menyajikan presentasi, lalu kemudian didebat sama temannya, ditanyain. Nah, ketika dalam sesi debat ternyata Amel nilainya kurang. Nah, nanti Amel bisa mengupgrade nilainya di mana? Yaitu di sesi ketika Amel jadi partisipan. Misalnya kelompok B maju jadi penyaji. Maka Amel boleh bertanya. Nah, pertanyaan Amel diajukan dan nanti ada sesi diskusi antara penanya dan penyaji. Nah, itu akan saya nilai. Nanti itu bisa mengupgrade nilainya Amel yang kurang pada waktu dia menjadi penyaji ketika dia berdebat dengan penanya. Oke? Jadi semuanya kalau Anda tidak bertanya, Anda akan kehilangan nilai ini. Yang kedua, Anda memberikan masukan dalam sesi debat juga dapat nilai.
Misalnya si A dan si B lagi berdebat. Si A ini penyaji, si B ini penanya. Mereka berdebat. Nah, ketika berdebat selesai, nah ketika dirasa Anda merasa sebagai orang yang C ya, Anda merasa si C merasa bahwa ini belum selesai, ini masih ada poin yang belum jelas. Dan Anda tidak mau bertanya, tapi Anda mau menjelaskan. Boleh, bisa C masuk. Saya kepada moderator angkat tangan, kemudian Anda masuk, Anda menjelaskan. Sebenarnya disampaikan oleh saudara penanya tadi adalah begini. Yang disampaikan oleh saudara penyaji, jawabannya sebenarnya kurang tepat. Karena menurut saya begini, jadi bukan bertanya, tapi memberikan masukan yang bersifat kritis, logis, dan relevan, juga dapat nilai. Oke, jadi mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dapat nilai, enak toh. Jadi kelasnya akan benar-benar aktif. Kalau nggak aktif gimana, Mister? Ya nggak apa-apa, saya cuma mencatat sebagai juri, saya mencatat apa yang terjadi. Kalau pasif ya nggak ada nilai, kan gitu kan sebenarnya. Jadi saya minta Anda di sini belajar benar-benar berani menyampaikan argumentasi maupun dari perspektif Anda masing-masing. Dan tentunya semua diuji dari sisi Alkitab, ya. Yang ketiga, mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Itu juga akan saya nilai. Ini masuk nilai afektif sikap. Ya, nanti biasanya 1 minggu sebelum mulai saya akan jelaskan bagaimana tata aturan untuk debatnya, ya, tidak sekarang. Oke. Rumusan penilaian, setelah itu kita akan tanya jawab. Rumusan penilaian nanti ada laporan kerja. Jadi selama pengerjaannya, nanti ada laporan kerja yang akan Anda buat, saya akan bikinkan di Google Classroom. Setiap kali pertemuan ada laporan kerja mesti diisi, itu nilainya individu ya. Di laporan kerjanya adalah individu, ada nilai, jadi ini rumusan nilai ya, rumusan penilaian. Oke. Laporan kerja individu nilainya, makalah nilai kelompok atau nanti esai, tergantung nanti, plus presentasi. Jadi kalau presentasi misalnya kelompok A terdiri 4 orang. Nah 4 orang ini misalnya yang presentasi cuma 3 orang, boleh nggak Mister? Nggak masalah presentasi kan? Nggak masalah, nanti tiga temanmu ini, masa si A, si B, si C. A, B, C ini nilainya kan punya nilai masing-masing. Saya tambahkan rata-rata. Begitu rata-rata, nanti nilainya akan menjadi sama dengan 4 orang ini, tapi hanya di presentasi. Untuk debatnya sebagai penyaji dan sebagai partisipan, nilainya individu. Oke. Lalu kemudian nilai partisipasi juga individu. Maka jadi hasil akhir. Itu penilaiannya. Oke, jadwal presentasinya kapan, Mister? Jadwalnya ini ya. Jadwalnya adalah tanggal 1 sampai 12 Maret. Wih, panjang banget, Mister, tiap hari. Enggak. Kalau dulu kelas-kelas sebelumnya 1 hari penuh. Jadi kenapa 1 sampai 12 Maret ini cuman bersama dengan kelas-kelas yang lain, maksudnya saya ambil di jam pelajaran saya saja. Jadi satu kelompok paling tidak 40 menit. Kalau lihat penanggalan, saya keluarkan di sini. Penanggalan itu berarti tanggal 12 ya, hari Selasa. Berarti kita hitung ya, mulai anggap minggu depan ya. Minggu pertama 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Oke, jadi paling tidak ada waktu 6 minggu untuk mengerjakannya. Ada 6 minggu untuk mengerjakannya. Dan saya akan berikan waktu Anda mengerjakan juga di dalam kelas saya. Tapi perhatikan baik-baik, kata kuncinya begini ya, saya hanya memberikan waktu tambahan di pelajaran saya. Bukan berarti pengerjaannya terbatas pada waktu jam pelajaran saya. Kembali semua kanal kelompok, kembali kepada kalian bagaimana mengatur strategi, bikin timeline untuk bekerja bersama-sama dengan semua tim, dibuat strategi, ini udah tanggalnya ada, nah kalian bikin target apa mesti kerjakan dan sebagainya. Oke, nah karena itu saya minta semua bekerja bersama-sama ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi ini di record, jadi sama-sama enak, sama-sama tahu jelas bahwa saya memberi waktu di pelajaran saya, walaupun mungkin tidak 2 jam pelajaran penuh, bisa 1 jam pelajaran saja, sejam saya jelaskan dan sebagainya. Intinya adalah saya memberi waktu berkaitan dengan pengerjaan tugas, entah bentuknya apa saja, pokoknya saya beri waktu dalam pengerjaan tugas di dalam pelajaran saya. Saya hanya memberi tambahan waktu di situ aja. Nanti sisa waktu kalau kalian rasa bahwa saya perlu dengan di luar jam pelajaran, ya nggak apa-apa. Memang ini project memang sifatnya demikian. Tapi saya sebisa mungkin menolong Anda untuk memberi waktu di pelajaran saya. Nah, karena itu supaya maksimal, jangan pernah main-main atau jangan pernah menyia-nyiakan di pertemuan jam pelajaran saya. Gunakan sebaik mungkin. Sehingga nanti akan mengurangi pertemuan-pertemuan Anda dan kelompok Anda di luar jam pelajaran saya. Ya, jadi semua time management diatur strategi yang baik. Oke,
Ya, sampai sini dulu. Silakan. Ada yang mau respon? Ada yang mau Mister. tanya sebelum masuk langkah berikutnya? Yes. Mister, 1 sampai 12 Maret itu kan mendekati exam. Jadi ini tuh untuk nilai examnya, ta? Ya, gini. Exam kalian, sebentar saya matikan ya, stop sharing dulu ya, karena nanti saya ada PPT cuman takutnya bocor. Bentar ya. Ini semua jelas Mel ya? Ya, jelas. Nggak feedback ya. Bentar, saya bukakan PPT yang dari sekolah. Oke. Second semester exam kamu itu tanggal berapa Mel? Yang info yang kamu dapat? I don't know yet, tapi kayaknya Maret, Mister. Oke. Saya share PPT ya. Saya share lagi. Bentar ya. Laptopnya tua, jadi mesti sabar. Nah ini dia. Oke, udah keluar ya di layar Anda? Belum, Mister. Udah keluar belum? Sudah. Mister. Sudah ya? Ini informasi yang saya dapat untuk kelas 11. Masih jauh ya? Oh, Oke ya? Loh, Mister. Berarti Iya. libur kenaikan kelasnya cuma 11 hari toh. Yo enggak toh non. Ini bukan kenaikan kelas. Lihat dulu. Second semester kan 3 sampai 7 Mei. Betul ya? Heeh. Terus kemudian tanggal 10 kan libur. Terus ujiannya dilanjutin lagi. Gitu. Oh, alah. Iya. Habis Oke. gitu baru. Nah, nanti ada informasi tapi saya nggak kasih deh. Itu PC-mu deh yang ngasih tahu. Jangan saya deh, ntar saya salah ngomong lagi. Saya cuma bisa kasih tahu sini aja ya. Slide berikutnya bukan saya, itu PC-mu deh. Oke, nanti biar nggak makan waktu jam pelajaran saya banyak lah gitu loh. Waktu BISTEM dibahas harusnya. Oke? Ngerti ya? oke. Oke, baik. Saya tutup. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau yang kelas 12 memang di bulan Maret itu kelas 12 sih, memang mereka lagi jadwalnya mock, malah mulai Februari malah kelas 12. Nah, kalau kelas 11 malah lain. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Yes? You can ask first. Oh, oke. Ya, silakan. Kalender makalahnya bareng sama yang 1 sampai 12 Maret atau? Ya, karena makalah kan gini, kalau saya pribadi kan, kalau idealnya gini, kalau sekarang skripsi ya, idealnya kan dari skripsi kemudian presentasikan, tapi kan ini sesi debat ya, bukan menguji biasa. Jadi saya biasanya menilai secara terpisah. Jadi kalaupun makalah dikumpulkan di pada hariannya saya nggak ada masalah. Cuman semua itu tergantung guru bahasa Indonesianya, gitu loh. Guru B-nya maunya kapan gitu. Kalau saya pribadi ya, memang seharusnya makalah itu selesai duluan, baru kita debat, gitu. Harusnya begitu sih. Cuman sekali lagi tergantung nanti saya dealnya guru bahasa Indonesia, apakah semua mau sepakat. Minggu ini saya coba clearkan dengan beberapa guru kalian, apakah mau diambil bersama nih project bersama apa tidak. Karena ini kan webinar ya. Kalau tahun-tahun lalu bisa kami kerjasama banget. Tahun-tahun lalu. Ya, seperti di PPT kalian tuh kan ada beberapa foto tahun lalu ini. Di PPT kalian. Coba saya share. Mana ya? Loh, Mister. Yes. Kalau kontra yang homoseksual itu berarti kita kayak support. Kayak Oh, oke. Ya, thank you. Naomi, pertanyaan kamu langsung ke direct ini, ke topik ya. Nanti saya akan jelaskan dalam pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita masih bentuk kelompok aja. Tapi nanti pro kontra itu menarik sih. Tapi nanti kalau kamu dapatnya yang ini ya, kalau memang dapatnya yang yang topik homoseksualitas ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya tidak akan gini ya. 4 topik ini tidak akan saya jelaskan. Dalam pengerjaan topik ini saya tidak akan menjelaskan kepada semua kelas. Tapi saya akan direct private ke per kelompok. Kenapa begitu? Karena diskusi dengan lain. Kalau bocor ke orang lain takutnya jadi senjata Anda diserang gitu loh. Berarti maksudnya? Jadi saya akan jadi rekan Anda untuk mengerjakan tugas Anda juga.
Oke, supaya nanti waktu debat Anda siap gitu loh, siap gitu kan, siap tempur. Nah kalau misalnya kamu tanya sama saya, Pak, Mister gimana pandangan tentang homoseksualitas? Ntar diambil sama teman-teman kamu jawaban kamu, kan bahaya gitu kan. Jadi saya akan nanti sampaikan secara private. Oke? Itu kira-kira. Baik, ada pertanyaan lagi? Tenang, saya bimbing ya, saya bimbing. Tentunya saya bimbing dengan cara fair ya, bukan saya bikinin. Kalau saya bikinin, wah ya itu nggak fair gitu kan. Saya akan bimbing dengan cara, ya namanya juga membimbing ya, teman seperjalanan Anda gitu ya. Oke, ada lagi mau tanyain? Mr. Andreas, Yes. kan itu kan webinar toh, Mr. Itu purely Yes. Debat atau juga ada presentation? Ada presentasi tapi cuma singkat. Biasanya presentasi singkat itu hanya 8 menit. Kalau yang webinar saya buat 8 menit. Oh, Kevin? cuma overview about the topic toh, Mr. Iya, Sama betul. kayak Overview, about ya our betul. friend. Betul. Ya, oke. Okay, thank you, Mr. Welcome. Mister, Ini sangat menyenangkan sebenarnya. Ya, silakan. kita debat sama siapa? Oke, ketakutan sudah ini ya. Oke, kalau tahun-tahun sebelumnya saya bandingin aja, tapi kali ini tidak seheboh tahun-tahun sebelumnya karena kita kan pandemik webinar ya. Dan saya juga ini kan hal baru bagi saya dengan webinar seperti ini. Kalau tahun-tahun lalu itu kami datangkan, coba saya share screen lagi deh, biar kalian bisa ada gambaran gitu ya. Kalau cuma ngomong susah. Nggak usah video, foto aja ya. Saya kasih foto aja. Foto di PPT tadi itu loh. Bentar ya. Sudah muncul ya di tempat kalian? Kevin bisa bantu saya, udah muncul? Belum? Udah. Udah ya? Mr. Oke. Udah. Baik, saya coba lihat di gambar ini aja, saya mana ya yang ini lebih dekat. Nah ini lebih dekat. Kalau tahun lalu siapa saja? Nah tahun lalu judulnya adalah debat presentasi debat panelis. Jadi ada panelnya. Panel tuh juri-juri ya, juri-juri banyak gitu kan. Misalnya ini ya, kalau Anda lihat bisa lihat kursor saya. Ini Mr. Christopher Lambert ini. Dia ini adalah seorang pengusaha dan juga dia S2 psikologi dan bisnis juga, dia dosen juga. Kalau ini Mr. Dave yang baju merah, Mr. Dave ya. Merah atau pink ini atau merah jambu ini, Mr. Dave. Nah, kalau ini adalah Mr. Sanjaya Payangka, dia adalah lawyer profesional lawyer ya. Jadi bukan magang, tapi dia udah punya firma sendiri. Ini namanya Sanjaya Payangka, dia adalah juga sebagai penguji. Jadi saya datangkan beberapa penguji dan di sini nggak ada fotonya ya. Jadi satu lagi saya datangkan dari perwakilan orang tua Citahati West waktu itu. Jadi saya datangkan orang tuanya bilang, Pak jangan bilang anak saya ya, biar surprise. Oke, siap gitu kan. Saya pilih salah satu orang yang memang kompeten di bidang ini tentang etika Kristen. Dia juga aktivis gereja juga, sangat wise orangnya. Saya undang jadi penguji. Jadi dia debat sama anaknya sendiri tanpa disetting. Seru di dalamnya ya. Gitu. Kadang dia panggil Bapak. jadi agak lucu-lucu gimana. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang saya buat seperti itu. Jadi ada penguji dari luar untuk uji kalian. Cuman tahun ini untuk webinar tidak mungkin saya lakukan kenapa? Karena kalau dulu itu 1 hari penuh. 1 hari penuh ya, 1 hari penuh. Jadi saya cukup datangkan orang itu 1 hari penuh, lalu kemudian besoknya jadi hari pertama IBDP, hari kedua IBCP. Jadi saya cuma undang 2 orang ini, beberapa orang cuma 2 hari. Nah, karena sifatnya webinar seperti ini, dan kita nggak bisa gabung lagi, nggak bisa buat seperti itu seharian, maka mau nggak mau saya buat per kelas. Nah, kalau per kelas kan kasihan orangnya. Berarti dia kan 2 minggu bersama saya. Aduh, jadi nggak mungkin sekali mendatangkan orang 2 minggu itu. Kalaupun kan saya bayar, dan saya kasih bayar ke mereka itu, kalau 2 minggu itu pastinya mahal luar biasa. Pastinya mahal luar biasa. Tapi yang paling utama bukan soal bayarnya, tapi soal waktunya. Ya, untuk meminta buat 1 hari itu, saya sangat kesulitan untuk webinar ini meminta waktunya guru-guru. Karena mereka juga kurang waktu dan sebagainya. Itu yang saya beri pada Anda. Jadi nanti bagaimana bentuk siapa yang menguji, kalian debat sama siapa, kalian hanya berdebat dengan temanmu sendiri,
dan ada saya sebagai moderator di sana. Tapi kalau terpaksa saya bertanya, saya akan bertanya. Misalnya di dalam situ kelasnya nggak asik gitu ya, nggak asik, ya udah terpaksa saya tanya gitu kan. Atau pasif saya akan tanya gitu. Nah, jangan biarkan saya bertanya. Runyam jadinya. Oke, kira-kira seperti itu. Iya. Ya, jangan takut ya, jangan takut kan ada prosesnya. Pokoknya ikuti proses dengan baik. Bersama saya bimbing lancar, selamat semua, hidup semua, nggak ada yang mati. Just kidding, just kidding. Tapi yang begitu ya, deg-degan sih pasti, deg-degan tuh pasti. Deg-degan tuh pasti. Oke, saya stop sharing dulu. Ini biar internetnya nggak down. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Yes. Kalau Amel. misalnya nanti lagi debate, terus ada kayak homophobic comments gitu kan nggak boleh nggak sih? Nah, apa? Homophobic? Ya, Sorry. kayak homophobic comments kan nggak boleh. Oh, gini. Kalau misalnya itu tergantung bagaimana merangkai kalimatnya. Misal gini ya. Ini pernah terjadi di IS ya, di IS, tapi bukan pada waktu di pelajaran saya, tapi justru di seminar. Jadi seminarnya dia ada pembicara dari luar, ketika dia seminar, dia menyampaikan materi, bukan pelajaran ya, tapi semacam pokoknya cara khususnya OSIS tentang seksualitas. Nah, waktu itu bahas tentang homoseksualnya, kita kan ada tuh nih kitanya, homoseksualitas. Nah, kemudian pembicara ngomong itu, lalu ada satu penanya. Dia bilang, ayo. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena waktu seminar itu yang disampaikan adalah argumen dan data. Jadi ketika ngomong are you, kan menyerang personal. Jadi kalau dalam dunia ilmiah itu nggak boleh dikeluarkan. Jadi menanyakan are you homophobic, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kamu menyampaikan pendapat, ada golongan orang yang menyebut diri ada pendapat dari kelompok pro homoseksual yang menyebut kelompok kontra ini sebagai kelompok homofobik, itu boleh. Kamu kan sedang membahas kan? Nah, seperti itu. Atau ketika Amel mau bertanya kepada misalnya yang penyaji adalah kontra, yang tidak setuju dengan homoseks ya, pro homoseks. Ketika kamu bertanya, caranya gini, kamu nggak boleh nyerang mereka, nggak boleh, itu personal ya. Karena ini kan data ketemu data, argumen ketemu argumen, bukan personal ketemu person, bukan, nggak boleh. Itu namanya diskusi ilmiah. Maka tanya Amel seperti ini, tadi Anda menyatakan beberapa alasan kenapa homoseksual menjadi salah. Nah, saya punya data nih, misalnya gitu ya, dan itu betul lah misalnya, Amel, baca sesuatu. Saya punya data bahwa ternyata ada argumen yang dari kelompok pro homoseksual itu, yang menyebut bahwa orang-orang yang kontra itu disebut sebagai homofobik. Alasannya bla 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 bla. Tapi kamu ngomong di awal, ada data mengatakan. Nah, itu boleh. Untung pengkalimatannya. Jadi intinya nggak boleh menyerang personal ya. Itu menyerang personal. Itu nggak boleh sekali. Oke. Kira-kira seperti itu kira-kira ya. Ada lagi? Mister, Yes. ini debatnya itu harus fully database atau kayak personal opinion juga nggak apa-apa? Atau kayak harus full data? Oke. Sekali lagi ya, gini dipahami dulu. Gini, boleh nggak kita ke bagi kelompok dulu. Nanti saya akan jelaskan pertanyaan kamu sekaligus menjelaskan topiknya. Ya, boleh ya, supaya ini nggak mengulang ya. Oke? Baik, kita bagi kelompok dulu. Setelah itu saya akan jelaskan berkaitan dengan pertanyaan kamu sekaligus dengan topik-topiknya. Oke, kita ada waktu 30 menit. Anda mau break 5 menit dulu? Mau break boleh? Kita nggak istirahat ini ya. Kita 5 menit aja, kita 10.30 selesai ya. Oke ya, kita tembus ya. Saya kasih break 5 menit, silakan mau ke toilet, silakan ke toilet. Oke, silakan ke toilet kalau Anda mau ke toilet. 5 menit ya.
Oke, kembali lagi, silakan open kameranya. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Langsung saja. Kalian kelasnya ada 18 orang ya, betul ya? Ada 18 orang. Maka kita akan bagi menjadi 4 kelompok karena ada 4 topik yang dibahas. Nah, sekarang karena 18 orang, maka isinya di kelas kalian itu 2 kelompok berisi 4, 2 kelompok berisi 5. Pas ya, 18 ya. 2 kelompok berisi 4. Oh iya betul-betul lah. 2 kelompok berisi 4 dan 2 kelompok berisi 5. Oke, sekali lagi 2 kelompok berisi 4, 2 kelompok berisi 5. Nah, sekarang begini cara pengaturannya. Cara pembagian kelompoknya. Nah, saya minta pembagian kelompok ini merata. Merata dalam arti potensi. Nah, sekarang perhatiin, ini sensitif ya. Sensitif. Ini di-record, jadi semua sama-sama tahu, sama-sama enak. Kalimat saya perhatiin baik-baik. Jadi yang saya minta dalam kelompok ini adalah pembagian kelompok. Tidak boleh main hati ya. Tidak boleh, ini no hard feeling ya. Nggak boleh sakit hati dan sebagainya. Karena kita bicara soal potensi. Let's say misalnya gini, dalam sebuah game yang dilakukan baik saya maupun di kampus saya maupun di guru-guru misalnya, dalam game ya, waktu game tertentu dibutuhkan kemampuan berbahasa Inggris. Maka saya itu menjadi orang yang paling tidak diperhitungkan. Oke, karena Inggris saya jelek gitu kan. Nah, saya nggak boleh marah karena memang kemampuan Inggris saya jelek. Maka saya tidak diperhitungkan, tapi ada beberapa orang sama kayak saya. Nah, akhirnya dibagi rata. Nah, saya sakit hati? Nggak boleh, karena itu cuma potensi. Saya punya potensi yang lain, gitu kan. Hanya saja waktu itu memang gamenya tidak memungkinkan untuk saya banyak andil, karena saya tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Jadi saya paham. Oke, itu contohnya. Jadi, sama dengan kali ini, pembagian kelompoknya nggak boleh sakit hati, not feeling, jadi berbesar hati. Ini cuma potensi aja. Potensi. Jadi, mungkin beberapa orang tidak punya potensi yang bagus untuk kelompok ini, berkaitan dengan potensinya saja. Misalnya, oh anak itu ini mister, kalau ngomong dia nggak percaya diri sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu cuma tentang tipikal orang saja, bukan harga diri. Harga diri manusia semua sama. Oke, karena itu perhatian baik-baik, pembagiannya begini ya. Ini sekali lagi hanya potensi. Lihat di kelas kalian, siapa punya potensi yang bagus di dalam menyampaikan presentasi dan dalam diskusi dan debat. Oke, sekali lagi debat bukan banyak ngomong, tapi orang itu kalau ngomong punya bobot. Nah itu ya itu. Jadi jangan salah ya. Jangan bangga dulu. Wah, ya, gua punya teman yang suka ngomong. Biasanya dari tahun-tahun yang lalu suka ngomong tuh bikin banyak kesalahan dalam perdebatan. Dan itu nilainya pengaruh ke nilai kelompok ya. Itu berbahaya. Oke, jadi tolong ditekan waktu pembagian kelompok berapa orang yang di situ memang punya kemampuan menyampaikan pendapat dengan sangat baik dan berbobot. Nah, orang misalnya ada 4 orang. Maka 4 orang nggak boleh ngumpul di satu kelompok, nggak boleh, dipecah. Paham maksudnya? Paham ya? Sampai kemudian akhirnya pokoknya gini, dari sisi kekuatan sama potensi, bukan harga diri, nggak boleh ya, ini potensi. Dari sisi potensi, dari pilih yang mana paling punya pegang kuat dalam proyek ini, dan sampai mana yang punya potensi yang kurang kuat, kurang kuat dalam kelompok ini, harus rata antar satu kelompok dan kelompok. Bisa paham? Karena itu saya minta didiskusikan, tidak diundi. Saya nggak suka undian. Demokrasi itu bukan undian. Oke, kita diskusi. Oke, baik. Saya akan kasih waktu pada kalian semua. Tolong di open kamera. Udah open kamera belum ini? Saya tes ya. Ini yang open cuman di tempat saya cuma terbuka ini Amel sama Naomi. Atau tapi nanti kalau di recording biasanya akan muncul semua sih. Ini cuma di laptop saya aja. Oke, tolong jangan di open, jangan dimatikan ya. Nanti di recording saya bisa cek. Oke, baik. Semuanya sama, tolong kalian. Nah, kalau saya perintahkan ya, kalian boleh matikan kamera. Now, matikan kamera dulu. Silakan matikan kamera. Oke. Bisa stop sharing. Oke. Gini teman-teman semuanya. Yang mengerti kalian adalah teman kalian adalah kalian sendiri. Oke, saya tidak terlalu mengerti, apalagi saya bukan visinya gitu kan. Jadi saya minta kalian bagi bersama-sama. Kaptennya, kelas kapten. Iya, Mister.
Oh, Nick ya. Nick, oke. Siapa sekretarisnya di sini? Sebentar, boleh Pak Mister kalau gitu. Oke, kalau gitu saya bisa minta tolong Naomi. Naomi bisa respon saya, Naomi. Ya, Mister. Oke, Naomi sama Nick tolong pimpin meetingnya di sini. Jadi kalian berdua ambil alih untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok. 2 kelompok berisi 4, 2 kelompok berisi 5, dan pembagiannya silakan rata. Kalau kelas kemarin, kelas IBCP 2 bagus sih kemarin pembagiannya. Mereka ngomong secara terbuka. Oke, baik, silakan pimpin. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit saja. Loh, Mister, maksudnya berarti kayak bagi gitu tuh. Ya, Kayak di kalian betul betul. Jadi gini, kamu Naomi sama Nick ya, di sini kalau kalian ngomong dulu gitu. Kalau ini sama ini gimana? Ini sama ini gimana? Ini sama ini gimana gitu. Oke? Nanti yang lain boleh berpendapat. Oh, jangan nanti dipasangkan pasang-pasang itu. Tapi kan ya, semua harus berpendapat bukan untuk kepentingan kelompoknya, tapi semua berpendapat dengan satu tujuan, semua kok 4 kelompok nanti itu rata. Ya, paham ya? Kalimatnya ya, rata. Ini di-record. Silakan. Dimulai begini aja, siapa yang tidak boleh berkumpul bersama, yang punya kemampuan bagus dalam menyampaikan pendapat dalam presentasi maupun diskusi. Siapa kelas ini, Naomi? gak tahu aku, Mister. Kayak sama ya gak sih semua. Oke nih, silakan dipimpin nih, kalau Naomi nggak tahu. Ini pilih 4 orang yang jadi leadernya each group gitu dulu nih, Mister. Ya, anggap aja kita milih dari orang yang ini, leadernya sekaligus orang yang paling dianggap paling bagus ya, dianggap paling bagus di kelas Anda dalam presentasi maupun dalam diskusi. Kalau menurutku sih yang lumayan itu yang bagus itu ya ada Kevin, terus Erika, terus kurang 2 lagi aku nggak tahu siapa. Sardina mungkin. Oh, ya. Kurang 1. Oke, dicatat nih, bisa diketik di room chat nih. Atau kalian mau selesaikan di ini, di line atau grup kalian sendiri, boleh. Mungkin kalian ada saya agak terkendala. Bagaimana? Setuju? Nick, Ya, bagaimana Nick? Gitu aja ya, Erika. Oke, silakan selesaikan di grup line Anda dalam waktu 10 menit ya. 10 menit sudah ada. Silakan. Loh, Mister, aku punya pertanyaan, Mister. Itu Yes, Mami. topiknya Mister yang kayak ngasih atau kayak undian? Oke, baik untuk semuanya. Sekaligus ya, kalau gitu kalian tentukan topiknya sekalian. Nah, gimana caranya? Bukan cepet-cepetan, tapi kalian diskusi antar kelompok, kemudian, diskusi dalam kelompok, lalu kemudian diskusi dengan antar kelompok. Kalau nggak terjadi kesepakatan, silakan beradu argumen, nggak apa-apa. Oke, Mister, thank you. Mengapa ini, mengapa itu. Silakan. Ya.
Oke, silakan open kamera. Gimana hasilnya? Sudah selesai, Mister. Aku send di chat. Oke, good, baik. Oke, gini ya, saya akan jelaskan sedikit dalam waktu 5 menit ya. 5 menit nanti 5 menit. Oke, saya jelaskan dengan singkat ya. Semua open kamera semua, nanti saya akan ambil foto juga. Oke. Pastikan semua udah open kamera. Thank you. Ya, berarti ini ya. Jadi ini berkaitan dengan topik yang saya berikan kepada Anda. Saya menuju ke topik dulu. Saya tidak share ya. Langsung aja. Topiknya udah kepilih semua ya, Nick ya? Iya, Nick? udah, Mister. Udah ya, bagus. Baik, saya jelaskan dengan singkat saja. Namanya tinjauan etika Kristen, maka semua harus ditinjau, dianalisis dari etika Kristen. Jadi ini sekali lagi bukan nanti dari temuan kamu, nanti gaya bahasa yang kalian pakai adalah gaya bahasa benar-benar meninjau dari sisi etika Kristen. Misalnya nanti kesimpulannya misalnya homoseksualitas. Ya, kamu cara gaya bahasa adalah menurut etika Kristen. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut etika Kristen bahwa ini begini. Maka dalam perdebatan nanti juga sama, dalam perdebatan nanti, dalam diskusi, nanti yang penyaji, misalnya topik homoseksualitas ya. Nanti kamu ketemunya apa tentang Kristen? Kristen apa tentang homoseks? Nah, kamu itu menyajikan di sana. Maka penanya, ketika bertanya kepada penyaji, maka penanya itu bukan tanya kepada personnya, tapi kepada pemahaman dari penyaji tentang topik yang diangkat. Misalnya ditanyakan tentang homofobik tadi itu. Maka si penyaji itu bukan berbicara dari dasar keyakinannya, bukan. Tapi dari dasar apa yang dipahami dari etika Kristen. Misalnya ya, bagaimana dengan tuduhan kaum pro homoseksualitas yang mengatakan bahwa orang Kristen itu homofobik, gitu kan. Terus, nah maka penyaji, kalau kamu punya jawaban bagus ya, misalnya kamu punya jawabannya misalnya ngawur aja, jawaban ngawur ya. Oke, dari data yang kami dapatkan, misalnya gitu, dari data yang kami dapatkan dari semua yang kami pahami tentang itu semua dalam pandangan Kristen, sebenarnya Kristen bukan homofobik. Itu keliru sekali, saudara. Nah, Anda jelaskan sebab bla 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 bla. Lihat, jadi kalimat yang kamu gunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai orang yang meneliti etika Kristen. Jadi bukan antara fit lawan fit, bukan imannya antara penanya dengan imannya penyaji, bukan. Ya, sekali lagi bukan. Walaupun kalaupun kamu imani nggak ada masalah sih. Itu kan terserah, saya tidak menilai iman Anda gitu. Ini di sini ngomong tentang kemampuan Anda. Bisa dipahami kira-kira ya? Jangan sampai Anda salah mengerti terus Anda ngomong, "Pak, saya nggak meyakini, gimana saya bisa?" Loh, ini bukan soal keyakinan. Gitu kan? Ini hanya kita sedang bermain-main aja sih di dalamnya. Ya, ini kemampuan memahami etika Kristen yang membahas tentang topik tertentu. Oke, dengan cepat aja apa itu pornografi? Singkat aja, nanti lebih jelas akan saya dalam pembimbingan saya akan berikan lebih detail lagi. Pornografi jelas yang dapat adalah pandangan Kristen tentang pornografi itu apa. Jadi mau tidak mau, jadi kalian harus pahami dulu definisi pornografi itu apa. Lalu hal yang meresahkan dari pornografi itu apa. Ada nggak pro kontra tentang pornografi dari berbagai sisi? Jawabannya ada. Nah, ya, kalau di Indonesia jelas, di Indonesia itu jelas kita ada undang-undangnya anti pornografi. Indonesia sangat melarang semuanya ini. Tidak ada bisnis yang berbau pornografi. Gak usah bisnis lah. Yang namanya hiburan, bahkan konten-konten dihabisin sama di Indonesia. Tapi di beberapa negara ada punya pandangan lain. Anda boleh angkat, silakan diangkat. Tapi bagaimana tinjauan Kristen mengenai semuanya itu? Nanti kembalikan ke sana. Semakin banyak data, semakin banyak varian, semakin banyak pro kontra yang kamu dapatkan akan semakin bagus. Kalian semakin siap dalam berdebat nantinya. Lalu kemudian pacaran remaja. Nah, pacaran remaja ini nanti kita tinjau dari etika juga. Menurut pandangan kitab apa sih itu pacaran gitu kan? Nanti kamu akan temukan banyak hal di dalamnya. Tapi saya kasih highlight aja untuk yang pacaran ini, presuposisi adalah pacaran sebagai masa pranikah. Masa pranikah. Nah, kalau gitu ada nggak yang namanya hal yang mencemaskan, yang dicemaskan atau yang dikhawatirkan dari pacaran itu apa sih? Dari berbagai macam sudut pandang, orang tua, guru, institusi, dan sebagainya. Kamu temukan fakta-fakta di lapangan, data-data dimainkan. Pornografi juga sama ya, dimainkan datanya. Kamu lihat apa yang meresahkan dari pacaran remaja. Atau pro dan kontranya silakan dikeluarkan. Intinya adalah kata kunci adalah hal mencemaskan dari hal ini. Lalu bagaimana pandangan Kristennya?
Yang ketiga tentang aborsi. Untuk aborsi memang agak panjang judulnya karena saya kasih konteks ya, dengan alasan akibat penyimpangan seksual. Karena aborsi itu ada banyak alasan. Ya ada aborsi yang berkaitan dengan medis dan macam-macam ya. Tapi saya tidak mau kalian membahas yang lain-lain. Saya cuma minta kalian fokus kepada, jadi saya kecilkan skupnya, hanya topiknya ini adalah aborsi dengan alasan akibat penyimpangan seksual. Nah, sebagai contoh saja sederhana. Misalnya di beberapa tahun lalu di media cukup viral sekali di daerah Duku Kupang, Surabaya, dekat dengan kampus kita tentunya. Daerah Duku Kupang itu ditemukan sebuah kejahatan ya, pidana, di mana ada seorang dokter di sebuah klinik membuka praktek aborsi. Tapi tentunya tidak diberitahukan. Jadi itu semacam klinik kesehatan biasa, tapi ternyata melakukan praktek aborsi. Nah, dalam praktek aborsi itu ternyata datanya mencatat, kalau nggak salah ingat waktu itu ya, kalau nggak salah ingat, pokoknya sebagian besar lah, mungkin persentase sekitar 90%. Pokoknya banyak banget. Mayoritas yang datang ke sana adalah remaja di bawah 17 tahun. Nah, dari 17 tahun remaja yang sana, perempuan-perempuan ini yang mengaborsikan baby, ternyata di sana sebagian besar diantar oleh orang tuanya. Jadi sedikit sekali diantar oleh pacarnya. Lalu kemudian dari kasus yang ada, dan di kasus yang ada, kenapa sampai melakukan aborsi? Dia bilang karena yang laki-laki tidak bertanggung jawab, karena yang orang tua malu dan sebagainya. Ada banyak alasan di situ. Tentunya kamu bisa angkat dari alasan-alasan itu. Kamu cari data-datanya dan sebagainya. Nah, menariknya adalah ketika saya di Pondok Hayat itu di daerah Surabaya, itu adalah salah satu tempat sosial Kristen ya. Dia ini menampung orang-orang korban bayi-bayi korban percobaan aborsi yang gagal ataupun yang tidak jadi aborsi, ditaruh di situ, dipelihara oleh mereka. Nah, ketika itu saya dengan anak siswa IS, kita interview salah satu ibu daripada orang yang pernah mencoba aborsi anaknya. Dia bilang waktu itu anak-anak yang tanya sama mereka sama beliau, anaknya masih muda 16 tahun. Ya, bayangin ya, masih perempuan masih usia 16 tahun. Ditanya kenapa seperti ini, kenapa melakukan, dia bilang, ya karena waktu ketahuan hamil, pacar saya nggak terima, saya minta mengaborsi anak saya. Dan memang ada niatan, cuman ketemu pendeta, jadi lalu pacarnya marah kemudian mengancam untuk putus kalau nggak mau diaborsi. Tapi dengan keyakinannya dia tetap untuk tidak mau mengaborsi, dan pacarnya lari, yang laki. Nah, jadi kalau tentang aborsi ini bisa kaitan sama pacaran. Lu bisa juga loh berkaitan dengan pornografi. Lu kok bisa gitu? Nanti Anda coba temukan, nggak apa-apa. Jadi pacaran dan kemudian aborsi maupun pornografi itu bisa saling terkait satu sama lain. Bisa, ada beberapa hal yang bisa terkait. Benar, bisa. Untuk yang 1, 2, 3. Nah, poin yang keempat, yang homoseksual, ini memang beda banget, beda sendiri. Ya, kalau perilaku homoseksualitas, jelas. Ini beda. Nanti tinjauan kalian adalah apa yang paling meresahkan, dari perilaku homoseks, baik dari sisi pro maupun dari sisi kontra. Kamu cari, lalu ditinjau dari tinjauan Kristen. Intinya pada data awal, Anda boleh masukkan semua data pro dan kontra, silakan diambil aja nggak apa-apa. Nanti sisanya baru ditinjau dari etika Kristen. Oke? Saya rasa itu penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Ada waktu beberapa detik? Tuh, pas habis ini. Mister, Ya, Mel? itu nanti kita misalnya debate-nya, kalau misalnya grup kita itu topik 2, kita sama kelas 11 IBDP yang satunya, atau kita cuma mempresentasikan our debate to this class? Ya, debat kelompokmu saja. Bukan lintas kelas, tapi debat kelompokmu saja. Jadi topiknya sama sih, sama kelas IBC pun sama juga 4. Cuman kamu hanya debat dengan kelasmu saja, di kelas pelajaran saya. Dan kelompokmu saja, jadi tidak ada kaitan dengan lain. Jadi di kelompokku itu ada yang pro, ada yang kontra gitu, Mister? Oh itu, nanti pada prosesnya harus satu suara ya. Harus satu suara di endingnya. Ya nanti saya akan pandu ya Mel ya, di waktu proses ya. Karena nggak cukup waktunya, kita mau selesai. Nanti kita ketemu minggu depan. Untuk proyek awal, tugas awal Anda semua jadi PR ya. Tolong sekarang bikin timeline dulu supaya minggu depan kita sudah ada isinya. Jadi hari ini ngomong sama kaptennya, tolong ya, pilih kapten satu kelompok satu orang, kapten untuk membuat timeline, kamu kerja apa aja, tapi jelas minggu ini saya minta sudah ada data pro kontra kamu dapat ya.
Oke, yang mau tanya-tanya sama saya silakan stay di sini. Oke, ini sudah 10.30, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami berdoa mohon Tuhan dalam pengerjaan proyek yang ada, sehingga ini bukan cuma nilai yang kami dapat, tapi benar-benar pemahaman, dan benar-benar kami melihat bahwa Alkitab itu memberikan alternatif jawaban etis, moral di tengah-tengah dunia seperti ini, dan kami yakin bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih, maka setiap aturan moral yang Tuhan berikan adalah sebuah aturan moral yang bermanfaat dan berguna bagi kemanusiaan kami juga. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mau tanya silakan stay sini yang mau kelas selanjutnya. Bye, see you, God bless you. Thank you, Bye-bye. Mister. Bye. Welcome. Ini ada yang tanya, Serlina mau tanya ya. Serlina. Aku mau nanya, maksudnya penyimpangan seksual itu apa, Mister? Oke. Penyimpangan seksual itu secara sederhana, definisi sederhana adalah sesuatu yang dianggap perlakuan yang tidak semestinya terhadap seksual. Misalnya bagi kelompok orang yang homoseksual misalnya, bagi kelompok orang yang kontra homoseksual, yang meyakini bahwa seks itu adalah laki dan perempuan, suami dan istri, maka seks yang sejenis adalah sebuah penyimpangan. Ngerti ya? Oke, paham ya? Ini dalam konteks homoseksual. Ke dalam konteks pacaran. Dalam konteks pacaran, hubungan seks itu adalah suami dan istri. Maka pacaran nggak boleh. Kalau terjadi waktu pacaran mereka hubungan seks, maka disebut penyimpangan seksual. Paham ya? Nah, sekarang dalam konteks apa lagi? Aborsi. Dalam konteks aborsi juga sama. Dalam konteks aborsi, sebelum orang aborsi, mereka pasti melakukan hubungan di luar nikah. Hubungan di luar nikahnya, hubungan seksnya ini disebut penyimpangan. Oke? Seks itu hanya suami dan istri. Luar itu disebut penyimpangan. Simpelnya begitu. Ya, itu Serlina. Sama, bentar. Kalau kita tuh kayak tahu dari mana tim pro atau kontra. Riset dulu. Oh, Riset dulu. Jadi bukan ditetapkan dulu gua pro ya gua kontra, nggak begitu ya. Kalau namanya presuposisi ya. Kalau di dalam satu kelompok pasti punya presuposisi. Apa sih presuposisi pandangan awal? Asumsi awal. Misal Selina, aku kontra. Temen apa? Mari kita cari data. Jangan debat dulu, cari data. Gitu kan? Atau mau debat di awal nggak masalah. Gua pro, gua kontra. Tapi setelah itu nggak ketemu, cari data. Gitu ya. Cari data, diadu, kemudian pandangan Kristen gimana? Nah, oke? Ngerti ya kira-kira ya? Oh, oke. Jadi kita siapin pro kontra. Nanti yang siapa tim apa itu belakangan gitu, tak, Mister? Maksudnya tim apa ini? Loh, Ini kan ini kamu gini, kamu kan satu kelompok ya. Satu kelompok kan kamu punya topik sendiri. Topikmu apa, Selina? yang aborsi. Aborsi ya. Nah, nanti oke saya kasih bocoran. Ini kalau satu kelompok semua nggak ini? Nggak ya? Oke, saya kasih garis besar dikit ya, supaya nggak ya. Saya nggak bocorin topiknya kamu. Saya gini, intinya untuk aborsi, Selina, itu ada dua pandangan besar tentang aborsi. Pro-choice sama pro-life. Lu cari deh. Oke? Itu di situ ya. Mister kok tahu? Ya ini memang makanannya Mister ini. Materi ini, oke? Pro-choice dan pro-life. Cari tahu. Oh, Ya, nanti terus kaitkan sama konteks pacaran. Ya, konteks seks di luar nikah. Baik, ada mau tanya lagi? Silakan, Erika. Mister, aku mau tanya, itu berarti kita kayak pilih, misalnya kita pilih salah satu kayak pro atau kontra, sesuai data yang kita cari. Misalnya data yang kita cari itu mendukung yang pro, berarti kita pro gitu kan, Mister? Atau harus dua-duanya kayak ya 5%? Dua-duanya. Oh, berarti Jadi gini, kan judulnya kan tinjuan etika Kristen. Jangan lupa ya, itu selalu taruh di awal. Anak Cita Hati biasanya di awal, proses awal bingungnya begitu, karena tidak melihat judulnya. Jadi paham judulnya. Tinjuan etika Kristen. Berarti kamu cari begini loh. Apa kata Kristen tentang pro kontra masalah ini? Ngerti ya? Titik beratnya adalah apa kata Kristen, bukan apa kata saya. Nanti masalah di ending, kesimpulannya kamu setuju sama Kristen, nggak apa-apa. Nggak setuju, nggak apa-apa. Tahu nanti waktu debat, kamu tidak mendebatkan keyakinan kamu. Kamu mendebatkan data yang ada. Jadi misalnya orang mendebat kamu, lu kamu pro ya? Kita ngomong soal pro dan kontranya gitu kan.
Tapi dalam pandangan Kristen mengatakan pandangan Kristen adalah kontra terhadap ini. Nah, gitu ya. Itu cara ngomongnya. Pandangan Kristen kontra ini. Dia jawab bla bla bla. Oh, berarti Anda pro. Bukan, bukan. Kami mengatakan bahwa pandangan kesimpulan kami, pandangan Kristen mengatakan ini. Nah, itu ya. Supaya tidak jadi debat private, jadi debat yang sifatnya personal, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, karena memang ini adalah riset saja, riset ilmiah. Ya, kan yang lain? Ingat ya, kata kuncinya pandangan Kristen. Jangan dihilangkan itu. Bisa. Welcome, Erika. Bye-bye. Bye. Siapa lagi? Amin. Oh iya, Selina. Selina. Yes, sir. Ada yang mau tanya lagi? Yes, Kevin. Kevin, mati Kevin. Apa namanya? Speakernya. Di-on-kan dulu. Kevin, silakan di-on-kan. Loh, kok mati malam? Kevin menghilang. Mister, Oke, Amel sama Evely. Yes, Evely, gimana Evely? apa namanya Google Form-nya diisi per orang? Oh ya, tolong sampaikan teman-teman ya di grup ya. Orang tapi ketua kelompoknya yang ngisi ya. Berarti semua orang isi, Mister. Bukan, ketua kelompoknya saja. Oh, oke, thank you, Mister. Tolong disampaikan di grup ya. Ketua Ya. kelompoknya di ngisi. Thank you, Evely. Sorry, saya lupa tadi. Yes, Kevin. Sir, Yes. itu our research itu apa namanya pengumpulan datanya itu boleh on scientific point of view sama biblical approach, toh, Mister. Itu boleh Oh, dua-duanya. sangat toh. boleh. Sangat Oh. boleh. Malahan kalau kamu temukan buku yang bagus, sekarang malah begini ya, scientific itu, bukti-bukti saintifik, tanggapan saintifik sudah juga ditanggapi secara biblical. Jadi ada pandangan etik, kamu tentang homoseksual, topik homoseksual. Enggak, pornografi, Mister. Oh, iya, ya. Boleh. Ada beberapa buku yang menanggapi hal itu. Ya. Oke, minggu Jadi, depan saya minta referensinya, buku-bukunya deh. Oke, jadi Mister, kita itu boleh kayak kita itu kan ini kayak ada biblical side of view toh, Mister. Terus kayak Yes, that yes. biblical Pasti. point Harus. itu boleh, aku bisa boleh derive dari scientific sama fact toh, Mister. Iya, ya nggak Supaya apa-apa. kayak I could like back up the point gitu toh, Mister. Iya, Boleh nggak kan, apa-apa. Mister? Nggak apa-apa. Cuman ingat ya, Oke. sains Terus, itu Mister, hanya ini- berbicara tentang sains, tidak bicara soal moral. Etika itu bicara tentang Iya, moral iya. moral issues ya. Oke, nggak apa-apa Kevin, Iya. tapi itu bagus ya, itu bagus. Keren, Kevin. Oke, Oke. yes. Mister, jadi formatnya itu makalahnya itu do I need kayak misalnya literature review, terus habis itu datanya, terus approach-nya, atau kayak purely essay gitu? Tergantung nanti sama guru BI-nya, mereka mau makalah apa ya. Gitu. Kalau Oke. guru BI-nya bikin paper makalah ya kita jadi format makalah. Kalau nggak mau ya Oh. kita formatnya essay. Lebih gampang essay sebenarnya sih, ya dia kan? Ya nggak? Iya. Iya. Ya tergantung guru BI-nya aja ya. Oke Kevin, saya Iya. coba tanyakan minggu ini ya. Oke. Oke. Thank you, Mister. Welcome. Ya. Thank you, Silakan Mel. Mister, jadi nanti itu kita debatnya mempresentasikan pro sama kontranya topik kita, tah? Iya, jadi gini, debatnya Mel, kan pandangan etika Kristen ya. Ini dulu, jadi Amel mesti taruh di pikiran dulu Amel. Ini pandangan etika Kristen. Maka ketika didebatkan adalah tentunya nanti mereka akan menunggu. Oke, berarti kesimpulan kamu apa? Kesimpulan apa maksudnya? Kesimpulan dari penelitian kamu, apa kata Kristen tentang topik itu. Jadi kesimpulan gini ya. Jadi menurut kelompok kami, pandangan Kristen tentang topik ini begini standing point-nya. Nanti mereka akan menyerang standing point Kristen. Ngerti ya? Gitu Mel kira-kira. Misal standing point Kristennya adalah pro terhadap umum misalnya kan ngawur gitu ya. Pro terhadap umum misalnya ngawur ya ini ya. Pro sama homoseksualitas misalnya. Ya udah, nanti para pendebat akan menjadi kelompok yang kontra. Otomatis gitu. Kalau kamu kontra, mereka jadi pro, kalau kamu pro mereka jadi kontra. Ya toh? Oh, oke. Hanya uji aja. Oke. Itu Mel. Ingat ya, kita di depan dulu etika Kristen. Itu dulu yang paling penting. Oke, thank you, Mister. Welcome Mel, God bless you. God bless. Oke.